Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson, my students. Today we are going to discuss about narrative text. This is about basic comprehension, ya kompetensi dasarnya untuk pelajaran hari ini. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif secara lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya ini adalah indikator, ya. Indikator itu adalah pada pelajaran hari ini indikatornya adalah mengidentifikasi isi cerita teks, terus membacakan dongeng, ya, mengidentifikasi informasi, sekaligus yang terakhir menyebutkan bagian-bagian dari cerita. Okay, this is for goal of learning. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Number one, students able to give a definition about narrative text. The second, students able to write a narrative text. Number three, students able to tell a story in front of the class. Number four, students know about purpose of narrative text, generic structure of narrative text, language feature of narrative text. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak yaitu siswa able bisa memberikan pengertian dari naratif teks. Yang kedua, siswa mampu menulis teks yang jenisnya naratif. Yang ketiga, murid bisa menceritakan sebuah cerita di depan kelas atau di depan temannya atau di depan gurunya. Yang keempat, murid mampu mengetahui purpose of narrative text, tujuan dari naratif teks. Lanjut, generic structure, ciri struktur naratif teks, sekaligus language feature, ciri bahasa dari naratif teks. Good. Definition, purpose of the text, and kind of narrative text. What is narrative? Narrative is a text that tells a story. It can be imaginary. The purpose of the text to entertain or amuse the readers. Kinds of narrative text: folktale, legend, fable, mythos, fairy stories. Baik anak-anak, dalam slide ini menjelaskan apa itu pengertian naratif. Naratif itu adalah sebuah teks that tells a story yang menceritakan sebuah kisah, menceritakan sebuah cerita. It can be imaginary. Biasanya cerita itu sifatnya adalah imajinasi, hayalan. Jadi naratif teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita yang sifatnya hayalan. Next, the purpose of the text to entertain or amuse the reader. Tujuan dari teks naratif, kita nulis naratif teks itu tujuannya apa? To entertain, ya, untuk menghibur atau ya mengajak orang untuk membaca, ya, lebih menarik membacanya, lebih tertarik. Maka tujuannya adalah menghibur. Kind of narrative text. Contohnya naratif teks itu apa sih? Ya, salah satunya folktale, ada yang cerita rakyat, legenda, ada cerita legenda, ada dari fable, dari hewan, ya, cerita-cerita dongeng dari hewan. Contohnya seperti Sang Kancil dengan serigala, ya, tentang cerita-cerita yang berhubungannya dengan binatang. Ada yang cerita mitos, mitos juga termasuknya naratif, ya. Fairy stories kayak cerita-cerita Cinderella, Maling Kundang, dan yang lainnya, itu juga termasuk naratif teks. Itu contoh dari naratif teks. Nah, selanjutnya adalah generic structure, ciri struktur teks. Narrative text consists of three parts. Number one, orientation. Present the background on what, when, where the story, and introduce the character involved. Number two, complication. Problem, crisis, sequence of events that lead the character into complication. Where the crisis arises, it is usually in the middle of the story. Number three, resolution. It is the end of the story. Sometimes the story
ends happily or sadly. Anak-anak, jadi selanjutnya adalah ciri struktur teks. Tadi kita bahas tentang pengertiannya. Selanjutnya kita bahas ya tentang bagian-bagian dari naratif teks ya. Ada tujuan naratif teks. Nah, ini bagian-bagian dari naratif teks ya. Tujuannya tadi menghibur ya. Terus sekarang adalah ciri struktur teks ya. Bagian-bagian yang ada di dalam naratif teks. Kalau kita ingin menulis naratif teks, maka ada 3 hal yang tidak boleh ya, tidak ada. Yang pertama adalah orientation ya. Orientation. Apa sih orientation itu? Present the background on what, when, where the story and introduce the character involved. Jadi orientasi itu paragraf pertama ya yang menjelaskan tentang latar belakang para tokoh ya. Apa, kapan, bagaimana ya, itu dijelasin di paragraf pertama. Kalau kita ingin menjelaskan Malin Kundang, contohnya pada zaman dulu kala, hiduplah seorang nenek tua beserta anak kesayangannya yang bernama Malin Kundang. Nah, itu dijelaskan di paragraf pertama. Penjelasan tokoh, ya, latar belakang tokoh itu disebutnya orientasi. Oke, itu ada di paragraf pertama ya. Yang selanjutnya complication, problem, crisis. Nah, ini komplikasi itu biasanya setelah paragraf pertama ada paragraf kedua, ketiga, keempat atau kesekiannya, tergantung penulis mau membuat cerita itu panjang atau pendek. Paragraf selanjutnya disebut complication. Complication itu adalah paragraf yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tokoh-tokoh tersebut. Kalau tadi orientasi menjelaskan nama-nama tokohnya, ya nama-nama tokohnya apa aja. Nah, kalau yang nomor 2 ini komplikasi ini, peristiwa yang terjadi para tokoh itu. Contohnya Malin Kundang. Pada suatu hari Malin Kundang ingin pergi berlayar, mencari kehidupan yang layak, ingin menjadi orang kaya, dia pergi ke kota. Nah, itu complication, peristiwa. Nah, peristiwa itulah yang disebut complication. Next, number 3, resolution. It is the end of the story. Biasanya resolution itu kita temukan di paragraf terakhir. Paragraf terakhir pasti disebutnya resolution. Apa resolution itu? Pengertiannya akhir dari cerita. Paragraf terakhir yang menjelaskan tentang akhir dari cerita. Akhir dari cerita itu sometimes the story ends happily or sadly. Kadang-kadang akhir cerita itu berbentuk bahagia, cerita bahagia atau sedih. Kalau Malin Kundang pasti ceritanya tentang kesedihan ya, sadly. Oke, good. Next. This is grammatical feature. Ciri bahasanya yang digunakan itu menggunakan past tense ya. Tense ini ya bentuk waktu lampau atau disebut fi'il madi ya. Contohnya leave us, ini bentuk past tense. Kadang juga menggunakan adverbs of time, kata keterangan waktu. Once upon a time, pada zaman dulu kala. Once a day, pada suatu hari. Long time ago, pada zaman dulu kala. Nah, ini ciri dari naratif. Kalau ada nemu kalian seperti ini udah pasti ciri dari naratif. Ada pronoun ya, ada adverb penghubung waktu, ada then, after that, soon, before, adjective, ada action verb, kata kerja yang berkenaan dengan kegiatan fisik ya, kata kerja ya. Ada juga yang menggunakan use mental process, kata kerja yang berkenaan dengan feeling, I hate, I like gitu ya. Atau kalimat langsung dan tidak langsung. Ini ciri bahasa penggunaan dalam kalimat naratif teks. Lanjut. Nah, ini contoh. The example of narrative text. Read the text loudly, find out orientation, complication, resolution. Tolong dibaca dengan keras, temukan mana yang disebut paragraf orientasi, paragraf komplikasi, paragraf resolution. Yuk kita baca dulu. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsister. They were very mean. They hated Cinderella very much. Fortunately, she met a prince. He fell in love with her. Then Cinderella became a princess.
Ini paragraf pertama, tadi seperti yang Bapak jelaskan, paragraf pertama itu pasti orientation. Ngejelasin tentang nama tokohnya siapa. Di sini gadis kecil namanya Cinderella. Paragraf selanjutnya udah pasti complication. Ya, peristiwa yang terjadi pada Cinderella, but she was very poor, sangat miskin, ya. Dibenci oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Nah, ini complication, masalah. Ya, masalah. Selanjutnya yang terakhir, resolution. Paragraf yang menceritakan akhir dari cerita. Akhirnya bagaimana? Dia ketemu seorang pangeran, jatuh cinta, kemudian menikah menjadi ratu. Nah, ini ya kita bisa temukan di paragraf ini disebut orientation, paragraf keduanya complication and resolution. Okay, next. Okay, my student, this is exercise ya, latihan buat kalian. Rearrange the jumble sentence to be good paragraph. Jadi Bapak kasih tugas kalian yaitu untuk menulis ulang menjadi sebuah paragraf, ya, jangan diisi nomornya aja tapi bikin sebuah paragraf. Karena ini diacak, kalian harus tentukan mana orientasi, mana komplikasi, mana resolusi. Jadi kalian harus perhatikan mana orientationnya, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf 4. Silahkan kalian kerjakan ya di buku kalian. Selanjutnya kalian upload ya tugas kalian di Google Classroom masing-masing. Okay, my student, I think enough for today. Thank you for your attention. See you, bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.